Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Sebenarnya saya udah agak bosan mau cerita sebenarnya, soalnya gue lihat di view-nya cuman beberapa di bawah 10. Mungkin teman-teman nggak tertarik ya dengan cerita-cerita dari saya, atau pembawaan saya kurang menarik. Mohon di kritik, nggak apa, tulis di kolom komentar, nggak apa. Cuman saya merasa diri saya harus menyampaikan pengalaman saya, soalnya kalau saya runutkan sampai saya dewasa, sampai saya sekarang, itu ada kaitannya dengan spiritual juga, teman-teman. Mungkin sebelumnya udah saya ceritakan di short atau di TikTok, cuman saya nggak jelaskan dari kecil. Jadi saya mau ceritakan lagi pengalaman saya, kisah saya, boleh dibilang ini biografi saya lah ya, biografi ya sebutannya. Maaf ya teman-teman kalau salah. Biodata atau apa ya sebutannya. Jadi gue kecil kan, gue udah cerita kemarin ya, gue lahir dari keluarga Tionghoa. Nyokap gue Konghucu, sering ke Klenteng. Bahkan dulu sampai gue SMA kuliah, gue masih sering nganter nyokap ke Klenteng, percaya dengan dewa-dewa, dewi, maaf ya teman. Kalau bokap itu memang nggak ada keyakinan ya, kita kasih tahu ini juga salah, itu juga salah bagi dia juga. Gue nggak tahu sih pemikirannya gimana, kita udah coba gimana, susah dibilang kalau orang tua. Kalau gue sendiri masih kecil, gue ikut nyokap sih Konghucu, sering ke Klenteng. SD, nah ini gue cerita SD ya. SD gue di sekolah SD swasta dulu ya, sebutan dia ngakunya swasta, tapi sekarang udah dibeli sama negeri. Dari segi bangunannya memang modal-modal negeri dia. Terus kalau teman-teman sih campur ya, ada Buddha, Konghucu, Muslim, Kristen ada. Di SD sendiri kita belajarnya agama Kristen, teman-teman. Nah di situ sebenarnya ada sedikit yang membuat saya kurang percaya dengan Kristen. Itu bukan karena agamanya, tapi karena oknumnya. Kalau teman-teman yang kenal saya di SD boleh komen di sini. Mungkin kita satu SD, Makar 3B. Gue masih ingat teman-teman beberapa, gue masih kenal baik. Mungkin teman-teman masih ingat cerita ini ya. Jadi guru SD itu, gue nggak perlu sebutkan namanya, tapi beliau nakal, istilahnya gini. Gue cerita ya. Jadi setiap kita ulangan, kalau dapat nilai rendah, kita dimintain duit, istilahnya duit. Jadi makanya image Kristen itu duit, dan duit itu yang bikin jelek. Sebenarnya dari agamanya nggak minta, tapi dari, kalau teman-teman belajar di Kristen udah tahu ya arti perpuluhannya. Kalau ini beda. Jadi kalau misalnya waktu itu kita dapatnya kan, kalau nilai 6 ke atas aman, kalau dapat nilai 5 ke bawah harus bayar duit. Gue masih kecil itu, kalau nggak salah, gue udah lupa sih, soalnya udah lama. Gue aja udah umur 38 tahun sekarang, kalau hitung saya ini sudah 39. Jadi dia mintanya gini, kalau dapat 0, kalau nggak salah dapat 0, 600 perak, dapat 1, 500 perak, terus 400 perak, 300 perak, 200 perak, hingga 100 perak. Nggak tahu, gue lupa, dari 500 kayaknya, dari 500, pokoknya seperti itu. Itu berlangsung lama sekali, sampai ketahuan sama kepala sekolah. Sampai ketahuan kepala sekolah, baru beliau minta maaf. Tapi uang nggak dikembalikan, uang nggak dikembalikan. Tapi dia nggak akan istilahnya meneruskan lagi sistem seperti itu. Nah itu dia juga, gue dengar itu dari satu yayasan kekristenan yang cukup besar di Pontianak. Tapi itu oknum saja ya teman-teman, saya nggak bilang agamanya atau yayasannya jelek, itu cuma oknum, udah ditindak. Terus saya mau cerita dari sana, oh ya, kita juga memang kalau sekolahnya ada mengajarkan agama Kristen, kita wajib ke gereja. Jadi setiap minggu harus ke gereja, harus catat, terus dikasih nilai. Jadi itu berlangsung sampai gua SMP, SMA, itu berlangsung terus seperti itu. Jadi kita wajib ke gereja, kalau nggak ada nggak dinilai.
di SMP sama SMA gue udah di sekolah yang lain, bukan yang sekolah negeri ini lagi. Cuman gue kasih gambaran aja. Kembali lagi ke SD gue pernah ikut Buddha juga teman-teman ya. Ikut Buddha itu karena diajak teman. Gue masih ingat namanya, cuman gue nggak mau sebutkan. Waktu itu dia ajak gue karena dia memang istilahnya apa ya, jemaat Buddha di sana. Viharanya jauh teman-teman. Jadi teman gue bilang tiap minggu kamu bakal diantar jemput, terus kamu akan dikasih belajar Mandarin. Ya, gue pikir kalau dikasih belajar Mandarin gratis, kenapa enggak ya? Boleh kita ikut. Minggu pertama kita dijemput langsung. Waktu itu dia minta sumbangan karena dia minta sumbangan sukarela. Waktu itu gue ingat bahwa gue bawa 500 perak, gue kasih sumbangan dan diajarin Mandarin untuk minggu pertama. Minggu kedua masih, minggu ketiga nggak datang lagi. Setelah menerima sumbangan dia nggak datang lagi. Gue udah lupa nama viharanya, cuman gue ingat dulu di Gajah Mada, jauh, rumah gue jauh, kita orang susah teman-teman ya. Jadi kita kayak tinggal di pelosok-pelosok gitu ya teman-teman ya. Kita nggak ada kendaraan untuk ke sana, jadi dibawa, diantar pakai mobil. Kenapa enggak ya? Itu yang kita buat kecewa. Saya nggak mau bilang agamanya jelek, cuman itu pengalaman saya. Mungkin dari oknumnya setelah menerima uang terus dia nggak mau ngantar lagi, nggak mau ngambil lagi kita. Nah itu ya, ikut di sekolah, ikut pelajaran Kristen. Nah, cerita-cerita di sekolah juga biasanya ada yang menarik ya teman-teman ya. Cuman kalau saya sendiri tidak pernah mengalaminya. Kalau kakak tingkat pernah. Ini yang cerita dari kawan-kawan. Ada kakak tingkat yang ke toilet, jadi dia bilang lihat ada kepala muncul dari bak. Jadi toiletnya kan ada bak ya, bak air, ada muncul kepala botak. Dia nangis, lari-lari keluar. Gue lupa siapa namanya, tapi gue masih ingat orangnya. Gue lupa namanya, soalnya adiknya itu masih satu angkatan dengan kita. Itu dari cerita mereka. Kalau di sekolahnya sendiri sih menurut saya nggak ada yang aneh ya, cuman memang lapangan kita itu dari serbuk kayu. Jadi serbuk kayu yang bekas dijadikan lapangan. Nah itu yang biasa kalau kena panas atau ada angin itu biasa ada kayak angin topan kecil. Gue yang aneh itu lucu, topan kecilnya muter, pas kita lihat dia langsung mengecil, langsung hilang. Nanti kalau kita nggak lihat dia gede lagi. Nah, kayak hidup itu teman-teman, kayak hidup. Itu yang di sekolah. Pengalaman lain nggak ada yang di sekolah. Kalau gua kecil, yang lain lagi. Nah ini yang seru teman-teman. Ada satu kali udah malam, gua nggak inget jam berapa, jam 10 atau jam 11. Kan rumah gua kan rumah kayu, depan ada dibuat kayu kayak kursi kayu. Gua sama nyokap santai di luar. Sebelah rumah itu ada tetangga, dia janda, satu anak, udah tua juga ya teman-teman ya. Dia orangnya beriman sekali, hampir tiap hari dia ke vihara, pakai baju putih ke vihara, jadi beriman. Nah malam itu gua sama nyokap kebetulan mandang ke rumah dia melalui jendela. Dia ke jendela itu di ruangan living roomnya ya, ruang tamunya ya, itu merah semua, kayak pakai lampu bola merah, bola lampu yang warna merah ya teman-teman ya. Gua lihat, nyokap juga lihat, cuman waktu itu kita nggak bisa validasi ya. Gua sama nyokap aja yang lihat kan, soalnya udah malam nggak ada orang. Nah kita juga nggak heran, soalnya dia kan Buddha. Biasanya Buddha itu masih ada kaitannya lah dengan Konghucu suka pai-pai gitu, biasa lampu merah gitu, nggak aneh lah ya. Nah besoknya yang lucu, yang aneh ya, bukan lucu ya, nyokap nanya ke dia, kok tumben kamu pasang lampu warna merah? Nggak ada katanya, nggak pernah pasang lampu merah. Dia malah bawa kita masuk ke rumahnya, lihat nggak ada lampu merah. Tapi gua yakin 100% gua lihat warna merah, nyokap juga lihatnya warna merah. Cuman dari nyokap, dia kan suka istilahnya tau lah tentang gaib-gaib juga sedikit lah ya, ada itu yang cerita.
Kalau merah itu bagus katanya. Bagus itu kalau kalau merah itu kalau di Tionghoa itu kita sebutnya sin. Sin itu kayak roh baik. Roh baik. Kalau yang nggak bagus itu kuning apa hijau, gue lupa. Nyokap ada cerita. Yang merah itu masih bagus katanya. Itu pertanda baik katanya. Kalau nggak salah kalau biru ya, hijau ya, hijau apa kuning itu jin. Kalau merah masih sin katanya, sin. Kalau kita di Indonesia taunya kalau merah mungkin banaspati ya, mungkin ada api merah atau apa, mungkin banaspati. Kan kata nyokap bagus, masih oke lah, nggak ganggu, nggak apa-apa. Pertanda baik. Nah lucunya ini dia katanya pertanda baik. Selang beberapa hari, gue lupa beberapa hari atau beberapa minggu, karena dapat kasus anak laki-laki satu-satunya itu kena kasus, ditangkap polisi. Gue nggak tahu itu jadi pertanda bagus atau pertanda buruk juga, atau itu udah mengingatkan harus berhati-hati. Oh cerita yang SD apalagi ya, cerita SD gue. Gue pernah sakit. Gue pernah ceritakan gue ada pelihara cupang, jadi gue suka nanggok-nanggok ikan cupang. Nah di rumah gue nggak jauh, mau bilang jauh juga jauh, enggak sih, masih bisa kita jalan kaki ke sana. Kita sebutnya kuburan Cina, namanya Bakti Suci. Teman-teman kalau yang tinggal di Pontianak pasti tahu. Jadi gue sama abang gue ada satu siang bolong panas, kita suka nanggok ikan somang, cupang. Ketemu kuburan almarhum nenek gue, jadi kita singgah sekalian berdoa. Jadi nggak mungkin kan kita lewat, kita abaikan, kita singgah, kita berdoa untuk nenek. Besoknya gue sakit teman-teman. Gue nggak tahu kena mataharinya, kepanasan, apa karena penyakit gaib, gue nggak tahu juga ya. Cuman anehnya pagi gue sehat walafiat, malamnya gue sakit demam. Setiap naik jam 6 maghrib gue panas demam beneran. Abang gue nggak teman-teman, jadi gue yang kena beberapa hari sampai nyokap mau nggak mau nanya orang pinter lagi, katanya memang diganggu sama makhluk gitulah. Tapi puji Tuhan kita coba ikutkan itu, resep-resepnya, mantra-mantranya ya, dibakar, diminum, sembuh juga teman-teman. Gue juga nggak tahu hubungannya apa. Kalau gue sendiri, gue nggak menolak adanya gaib-gaib seperti itu. Gue sendiri kalau ngalamin, gue nggak yakin 100% bener apa enggak. Kalau SD lagi apalagi ya, gue lupa. Gue udah catat apa lagi ya. Gue nggak catat, gue maksudnya seharusnya gue catat, lo ingat. Sampai nggak ada lagi. Paling cerita-cerita yang di luar itu dulu SD pas kerusuhan teman-teman gue, kelas berapa ya, kelas 2 kayaknya, tahun 98. Jadi kerusuhan Mei itu gue sempat lihat. Gue pulang kerusuhan, gue cuman aneh kok di image-nya orang Indonesia, orang Tionghoa itu kaya-kaya ya. Sebenarnya enggak teman. Kalau mau dibandingkan, banyak juga yang susah, termasuk kita. Kalau gue jujur, nyokap gue waktu kecil itu, nyokap itu bantu tetangga cuci pakaian. Kalau bokap itu las. Kalau susah, kita orang susah juga ya. Gue harus minta beasiswa kadang, nyokap harus kerja sambilan buat hidupi kita. Kalau kita kena dampaknya sih enggak ya, tapi tetangga-tetangga ngalamin dampaknya. Ada tetangga yang buka kelontong yang mengalami dampaknya. Terus tahun berapa juga ada bukan kerusuhan itu sih, ribut antara polisi sama tentara. Pas itu juga di depan sekolah SD kami ya. Jadi kami harus lari dari belakang, sembunyi pulang. Itu gue udah lupa kasus apa, tapi gue masih ingat ada tembak menembak waktu itu. Untuk cerita yang lain gak ada ya teman-teman ya, cerita sampai SMP gue masuk ke sekolah Kristen. Di SMP sih ada sih feeling gue di dekat-dekat toilet memang ada feeling gak enak. Terus kata temen pernah lihat ada ular ya.
Dia keluar dari WC-nya, toiletnya kepala sekolah, dia berdiri gini sampai ekornya sisa dikit. Nah, itu aja sih, pengalaman lain nggak ada. Masuk SMA juga seru teman-teman, nggak ada penampakan, tapi ini yang paling seru. Soalnya SMA kita kan gedung baru, beli dari bioskop, bekas bioskop dijadikan gedung baru, belakangnya itu kuburan Cina teman-teman. Jadi kami yang ketemu pertama. Lucunya ini, mungkin teman gue masih ingat, mungkin gue pernah sama dia di jam sekolah, kita minta izin ke toilet, terus gue lupa dia yang cerita apa gue yang cerita, kami kayak cerita hantu biar saling menakutkan. Pas lagi kencing malah kita bulu kuduk kayak merinding, malah takut sendiri, kita berdua lari keluar, hantu teriak kayak gituan berdua. Nah itu didengar sama kantin, penjaga kantin malah ngomong ke semua orang, jadi isu, jadi gosip, bilang ada yang lihat hantu di WC, Dari situ mungkin muncul makin banyak gosip. Bukan gosip aja sih, tapi ini yang dialami teman gua, dia cerita, dia pergi juga, tapi cewek berdua. Yang satu nunggu di luar ke WC ya, yang satu masuk ke dalam WC. Yang di luar dengar ada cewek nyanyi di dalam WC. Pas temennya keluar, yang ini nanyain, lu ada nyanyi di WC? Nggak ada, gue dengar ada cewek nyanyi, suara cewek. Nggak ada orang di WC di dalam, kata. Bulu saya merinding. Dia bilang nggak ada. Jadi waktu itu dia langsung kaget juga kan, balik ke kelas nangis berdua ya, merinding gua. Sejak saat itu beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, kita ngalamin kejadian besar yang kerasukan massal. Jadi kebanyakan cewek di kelas lagi pelajaran ada yang tumbang kerasukan, terus pas kebaktian ada yang tumbang juga, sampai pendetanya juga nyanyi lebih kuat, malah yang tumbang makin banyak, hingga akhirnya pihak sekolah putuskan untuk meliburkan kami sekitar 1 minggu untuk pembersihan. Nah sejak pembersihan nggak pernah ngalamin apa-apa lagi, bersih semua. Jadi nggak ada kasus seperti ini lagi, nggak ada kasus goib lagi ya teman-teman ya. Baru masuk ke kuliah ada teman satu yang indigo, gua bukan teman dekat sih, teman juga yang cerita. Biasanya kan di awal ke tempat kuliah, jadi dia sendiri ya, dia bilang pernah ketemu lihat cewek duduk di meja dosen, duduk seperti ini, rambutnya terurai ke bawah panjang. Dia sering, tapi dia udah biasa lihat kayak gitu, dia acuhkan, dia bilang yang penting dia nggak ganggu kita nggak ganggu dia, katanya. Mungkin ada cerita gue yang terskip, nanti di video lain gue cerita aja ya. Jadi ini gue udah mulai masuk ke kuliah. Di kuliah nggak ada yang aneh, sampai retret juga katanya ada yang foto penampakan, cuman gue nggak sempat lihat, langsung dihapus sama petugas. Retret itu gue lupa dulu, di Kalong ya kalau nggak salah, gue udah lupa tempatnya, atau Laperna atau mana. Kalau orang-orang penting mungkin tahu. Setelah itu habis kuliah gue kerja. Masuk kerja juga banyak cerita dari teman-teman. Ada teman-teman satu cerita, teman kerja ya, dia cerita kalau sore mereka kan suka main gitar, nyanyi di depan rumah dia. Nah ada satu ketika tuh bau amis, katanya lagi main kayak gitar, ada bau amis. Rupanya di depan ada pohon, ada penampakan pocong, katanya. Kaget mereka, langsung berambung masuk ke rumah. Habis masuk langsung hilang pocongnya. Rupanya tanya orang pintar, katanya itu mau numpang lewat, pocongnya mau numpang lewat, jadi nampakkan diri, setelah mereka hilang pocongnya lewat, seperti itu. Kalau gua sendiri, oh ya sebelum itu gua habis kuliah gua cari kerja sebenarnya susah teman-teman ya, cari kerja susah itu karena nyokap
percaya dengan mistis. Jadi nyokap pernah bawa gua ke tempat, tapi ini bukan loya, bukan tatung, jadi semacam dukun. Dia mantranya kayak mantra Arab. Jadi gua dibawakan ke orang pintar seperti itu untuk cari rezeki lah, biar gampang dapat kerjaan. Teman-teman tahu nggak apa yang dia suruh? Jadi siapin telur, gue lupa yang matang apa yang nggak matang, gue udah lupa. Pokoknya telur, terus dioleskan ke, mohon maaf ya, ke alat vital yang ini, dioleskan terus buang ke persimpangan jalan. Jadi cari jalan yang ada persimpangan terus dibuang di sana. Nah, gue pertama masih ngikutin lah, soalnya bagi gue ya kalau bisa dapat kerja kenapa enggak. Jadi gue waktu itu masih belum sepenuhnya punya agama, beriman atau apa, masih ngikutin hingga film seriesnya Supernatural keluar. Teman-teman kalau yang nonton Supernatural mungkin tahu yang Winchester Brother, ternyata memang ada iblis di persimpangan jalan, namanya Crossroad Devil atau apa sebutannya. Kalau di filmnya itu ada iblis yang namanya Crowley, itu yang menguasai Crossroad. Ternyata memang ada yang hantu-hantu atau iblis atau jin yang menguasai persimpangan jalan. Terus sekali nonton series itu baru terkonek, ingat, jangan gua buat janji dengan iblis ya. Tapi gua merasa nggak ada hubungannya sih. Gua masih susah nyari kerja, teman-teman. Setelah itu masih susah nyari kerja. Gua pindah-pindah sana sini. Gua kerja pernah jadi sales truck, terus 3 bulan jualan cuma satu, gua dipecat. Terus ke jual motor, terus elektronik, habis itu yang leasing ini yang punya banyak teman yang banyak cerita. Gue mau cerita tentang buildingnya juga. Ini gedung yang kita pakai untuk leasing kita. Ada satu ruangan yang selalu terkunci rapat. Feeling gue juga nggak enak. Cuman teman-teman cerita memang ada yang tidak beres dengan ruangan itu, lalu digembok. Teman-teman yang pernah ngintip kata di ruangan situ ada satu toilet yang dijaga bersih. Jadi ada sikat gigi, semua sabun masih lengkap katanya sih. Teman-teman yang punya firasat bilang ada sosok cewek kecil katanya. Cewek tapi yang masih kecil. Firasat gue juga nggak enak kalau di dekat ruangan itu. Cuman gue nggak ada istilahnya penampakan, penglihatan apa-apa. Terus cerita teman-teman lagi nggak ada ya. Nggak, gue lepas kuliah sekolah kerja sampai gue ke luar negeri, teman-teman. Sampai gue ke luar negeri, gue merantau ke Australia. Nah di situ udah ada beberapa yang gue ngalamin. Nanti gue ceritakan di next part. Soalnya gue pakai HP kecil, terus uploadnya lama, teman-teman. Jadi cuman beberapa menit aja uploadnya lama. Di sini wifi-nya mungkin kurang kenceng atau apa. Jadi kita sambungin next part aja ya. Kalau teman-teman punya cerita juga boleh cerita. Nanti gue juga mau cerita lagi, ulang skip ke yang terskip, gue mau ulang cerita juga. Oke, bye bye ya teman-teman.